Hadirin yang berbahagia, yang satu bulan kemarin kita membahas tentang masalah etika berada di toilet atau berada di kamar mandi. Salah satunya adalah kita diminta untuk tidak berhajat atau buang hajat sambil berdiri. Nanti dibahas di kitab ini di paling belakang. Dan kemarin sudah dijelaskan teknik dari bagaimana caranya tidak berdiri, tetapi lebih dipertegas lagi. Maka di sini dijelaskan sebagai wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Jadi kita itu diminta untuk duduk seperti miring dengan menenangkan kepada kaki yang kiri apabila kita mau buang air kecil, dan apabila mau buang air besar sebaliknya. Tetapi intinya adalah kita jongkok. Dan pada tempat-tempat toilet yang sudah menjadi standar masyarakat internasional, itu umumnya menggunakan toilet sambil duduk. Ini tidak jadi masalah sepanjang tidak berdiri. Ya memang walaupun berdiri itu sulit, tapi ada juga beberapa faham keagamaan justru menganjurkan para umatnya ini untuk berlawanan dari tradisi umat Islam. Kayak ada salah satu sekte dari agama ortodok itu justru malah kotoran-kotoran itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya merusak. Dulu ada sempat ketika penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, Raja Balduin itu justru mengumpulkan kotoran-kotoran dan bangkai orang-orang yang sudah meninggal karena perang, yang semestinya itu adalah dimakamkan atau dikuburkan. Sama beliau digunakan sebagai senjata untuk dilempar kembali kepada tentara Salahuddin itu, tentara Saracen. Dan ini juga memang bentuk salah satu keputusasaan. Tapi tetap seorang Raja Balduin ini menggunakan dogma-dogma agama untuk meyakinkan kepada umat bahwa itu adalah bahasa kita menjihad. Bahasa kita menjihad. Sebagaimana ada orang jihad lalu menggunakan cara kekerasan yang tidak pada tempatnya. Contoh, kita pernah mendengar ada orang meledakkan dirinya di dalam masjid ketika sholat Jumat. Itu kan salah satu yang aneh sekali. Kenapa aneh? Kalau itu memang jihad, berarti jihadnya ya harusnya tidak di situ. Itu kan orang-orang beribadah, orang-orang sholat, sehingga menjadi dikatakan sebagai jihad yang keliru. Maka umat Islam dianjurkan Rasulullah SAW bahwa menjadikan buang hajat adalah gerbang dari menuju ibadah yang baik, sehingga perlu diatur. Hampir seluruh kitab-kitab hadis dimulainya dengan kata tohar. Hanya di beberapa hadis saja yang dimulai dengan langsung sholat. Seperti di kitabnya Imam Bukhari itu diawali dengan bab tohar. Tetapi di kitabnya yang lain ada juga yang tidak. Bahkan tohar diletakkan di bagian kedua. Ini menandakan bahwa pentingnya untuk bersuci. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjadikan buang hajat adalah sesuatu yang menyatu di dalam tradisi bangun dari tidur. Jadi sesuatu yang menyatu. Kalau bangun dari tidur, ya tradisinya ya mandi, sikat gigi, itu udah kayak wajib. Saking sering udah kayak wajib. Padahal ya tidak ada istilahnya kata wajib, tetapi tradisi. Jadi sesuatu yang dianggap baik kemudian dijadikan sebagai suatu kebiasaan atau menjadi karakter, menjadi sifat. Itulah yang ingin dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ibadah itu harus dimulai dengan kebiasaan. Ketika kebiasaan sudah menjadi tradisi, maka mudah untuk mengajak orang pada kebaikan-kebaikan. Kita lanjutkan. Wala tabul, dan janganlah
engkau buang air kecil, kau iman dalam keadaan duduk, ila amdoru rotin, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini kalau bahasa fikih itu sesuatu yang dilakukan apabila tidak dilakukan maka ajal yang datang. Kalau dalam bahasa fikih, kalau dalam bahasa di sini bahasanya bukan darurat seperti itu. Ini bahasanya adalah masakoh. Masakoh itu artinya sesuatu yang berat dilakukan apabila dia dilakukan menjadi tambah repot. Kayak misalnya kita buang air kecil di pinggir jalan, misalnya di pinggir jalan kita mencari tempat di mana yang aman. Akhirnya ada satu tempat yang agak tersembunyi lalu kita pengen cepat. Akhirnya karena kita celana kita ini berbeda dengan celana orang zaman dahulu. Kita mah ada sleting, ada gesper, ada apa itu cangkolannya ada di sleting itu ribet. Kalau orang zaman dulu kan enggak, celana itu umumnya pakai tali. Orang zaman dulu, saya nemui buyut saya itu celananya hanya pakai tali saja. Jadi gampang gitu. Dan talinya pun tali dengan ikat yang sederhana. 2 kali gerakan kencang langsung. Nah itu sekarang udah gak ada lagi gitu celana itu. Sekarang celana kita semakin ribet. Bahkan kain-kain kita pun tidak terlalu lebar. Jadi ketika mau diangkat sedikit saja maka ribet lah. Urusannya sangat menimbulkan masalah. Sehingga ketika kondisi seperti ini maka ya terpaksa kita lakukan dalam keadaan berdiri. Yang penting kondisi celana kita aman dari percikan sisa dari air najis tersebut. Wajma' dan kumpulkanlah fil istinja'i ketika beristinja bainal istima'il hajari di antara menggunakan batu wal ma'i dan air. Faiza aradta, dan apabila kamu menginginkan iktasar untuk meringkas ala ahadima atas salah satu dari batu dan air, falma'u afdalu, maka air lebih utama. Jadi dalam tradisi bangsa Arab sebelum Islam itu berkembang, memang tradisinya di Mekah itu menggunakan batu dan di Madinah menggunakan air, karena ya kita bisa mengetahui bahwa Mekah itu sangat sulit air dan Madinah lebih banyak airnya. Walaupun tetap sulit juga namanya di Jazirah Arab itu. Tetapi Rasul memadukan kedua tradisi ini menjadi satu bahwa dua-duanya digunakan. Tetapi kalau kita pengen pilih salah satunya, maka pilihlah dengan air, karena air itu lebih umum. Air itu lebih umum. Di negara manapun air itu lebih banyak digunakan untuk sarana kebersihan. Bahkan di tempat yang katanya memiliki iklim dingin yang lebih lama daripada iklim panas, air tetap dibutuhkan. Lebih-lebih lagi kita di Indonesia. Di Indonesia saking banyaknya air, saat kita nggak terasa kalau kita sudah boros sebetulnya. Kita nggak terasa. Dulu saya pernah waktu di lereng Gunung Wilis itu dapat tugas untuk berdakwah di sana sama guru saya. Saya wudhu di satu pancuran. Pancurannya itu saya tutup. Habis wudhu itu saya tutup. Pikir saya itu menghindari israf itu, biar nggak mubazir. Malah dimarahin saya. Jangan ditutup banget. Kenapa? Ya kita nanti dapat bagian air yang di bawah katanya gitu. Karena ternyata di sana memang air harus bocor terus gitu. Dibiarkan saja. Kalau mau abang mau wudhu mau dia udah mandi aja. Nggak perlu pakai ditutup kalau di sini. Oh iya, ya saya paham. Ternyata memang setiap tempat istilah tabzir itu memang tergantung dari kondisinya. Kalau memang kondisinya seperti di daerah yang banyak sekali air dan air itu memang turun ke bawah dari atasnya sangat banyak, istilah tabzir itu hampir tidak ada untuk berwudu dan mandi karena memang dibuang ke bawah untuk dibagikan kepada yang di bawah. Jadi di sana tidak ada keran itu menggunakan tutup, semuanya dibuka aja keran itu, keran yang besar-besar. Jadi menggunakan sebagian ada yang pipa, ada yang menggunakan bambu, yang bambunya itu dibuka seperti pipa-pipa besar, dan semuanya harus mengalir. Dalam pikiran saya karena baru datang ya dikiranya itu mubazir, ternyata tidak. Tapi ketika kita berada di bawah di kota-kota yang pada umumnya air itu begitu banyak digunakan oleh setiap keluarga, maka mencegah dari mubazir ini sangat penting. Maka keran-keran kita itu digunakan seperlunya saja. Makanya saya kurang begitu suka dengan tradisi orang nyiram jalan gitu. Kenapa? Ya itu buang air. Tapi ada juga yang
disebar-sebarin. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya sudah, biarkan saya tidak perlu disiram. Kalau mau nyiram tanaman, bukan nyiram jalan. Jalan itu tidak perlu disiram. Pak, berdebu ya memang musimnya berdebu. Yang perlu kita cegah itu ya rumah kita. Jangan sampai begitu masuk pakai tutup pintu kaca segala macam. Kalau jalan memang akan berdebu, maka yang gunakanlah seperti sarana yang lain, masker dan sebagainya. Ada orang yang memiliki tradisi yang menurut saya sangat janggal. Setiap pagi dia bangun, kemudian setelah sholat langsung menggunakan selangnya, menggunakan menyiram jalan. Ini maksudnya apa? Pagi-pagi, ada sholat subuh. Ya kalau di tengah terik matahari jam 12 siang mungkin biar agak sedikit adem ya, dengan adanya air tidak terlalu berdebutan. Ini masih masuk akal. Ini pagi-pagi tradisi demikian itu aneh kalau menurut saya, tidak ada fungsinya. Begitu juga dengan tradisi kita untuk menggunakan batu dan air. Ketika kita menggunakan batu dalam kondisi yang wajar, sementara di wilayah kita air itu banyak, menggunakan batu menjadi aneh. Jadi aneh. Memang padahal itu syariat sebetulnya. Tetapi syariatnya tidak populer di wilayah kita. Sebagaimana kalau kita makan kurma itu ya dimanapun Ustaz pasti jelaskannya kurma sunnah. Ya karena kita jarang langka gitu. Coba kalau di daerah-daerah yang sudah banyak kurmanya, ngomong sunnah kurma itu kayaknya malah aneh gitu, janggal. Sunnahnya yang lain gitu. Ya karena memang tergantung wilayah dan kebiasaan warganya. Tetapi dari banyak hal yang saya temukan, ternyata memang menjaga air demi keberlangsungan bersama dalam kebersihan itu memang prinsip artinya tidak perlu dengan menghambur-hamburkan air atau dengan membuang air yang tidak perlu. Jadi ketika kita diminta dipilih antara air atau batu, ketika dalam kondisi wajar kita ambillah tradisi yang menggunakan air. Tetapi dalam kondisi yang tidak wajar, maka kita diminta untuk menggunakan batu atau yang sejenis dengan batu, tidak mesti batu. Misalnya benda-benda keras yang aman kayak daun, batang pohon dan sebagainya yang sekiranya aman untuk melakukan istinja. Dalam tradisi modern istinja menggunakan tisu dan kertas atau kain itu juga memadai. Wah ini kita serta dan apabila engkau mengendaki untuk perintah ala hajari kepada batu fa'alaika, maka hendaklah engkau antas ta'amala menggunakan salah satu ahjari 3 batu. Jadi kalau kita pengen meringkas terus pilihan yang akan kita ambil batu, maka gunakanlah 3 batu. Berarti kalau tisu ya lebih dari 3 lembar atau yang mencukupi sepanjang kita meyakini bahwa itu bersih. Tohirin yang suci. Munasifatin yang membersihkan ilah ini bagi keadaan najis tersebut. Ketika kita menggunakan tisu, maka kita harus yakinkan angka 3 ini menjadi diabaikan manakala ternyata kita tidak yakin. Sudah beristinja menggunakan 3 tisu, ternyata kurang, tisunya terlalu tipis atau terlalu lemes, atau memang kita BAB maupun BAK-nya terlalu banyak sehingga perlu lebih banyak lagi, maka gunakan lebih banyak lagi. Nah ini tidak masuk kategori tafsir atau menggunakan berlebihan. Sama dengan air, ketika kita beristinja digunakan air secukupnya, kita sudah perkirakan bahwa akan menggunakan 1 ember kecil. Ternyata tidak, ternyata kita berulang kali BAB berarti lebih, ya apa? Gunakanlah. Yang penting itu adalah bisa membersihkan dari najis tersebut. Tamsalu engkau mau musabbiha dengannya mahalan najwi kepada tempat najis tersebut. Bihaitsulah tatkila dengan sekiranya tidak memindahkan an-najasati yaitu kepada an-najasata kepada najisnya. Jadi jangan sampai kita ketika beristinja kemudian kita membersihkan tempatnya, setelah dibersihkan ternyata masih ada sisa, kemudian kita menyukupkan dari membersihkan, maka itu tidak boleh. Maka kita diminta untuk diulang lagi sampai betul-betul najis itu bersih dari tempatnya, sehingga tidak mengotori kepada badan kita.
an-maudiha kepada tempatnya najis tersebut. Maka zalika dan begitu juga tamsahu engkau mengusap al-qadima kepada alat kelamin fi salati mawadiha kepada tiga tempat min hajarin dari pada 3 batu tersebut. Jadi kepada orang yang ingin beristinja menggunakan 3 batu, maka yakinkanlah bahwa 3 batu tersebut bisa memadai untuk menandakan bersih. Ketika tidak bersih ya maka ditambahkan untuk meyakinkan bahwa alat kelamin kita sudah aman dari najis tersebut. Kalau kita menggunakan 3 batu ini, memang ini tradisi populernya pada laki-laki. Akan jadi masalah ketika menggunakan 3 batu ini pada wanita. Kenapa Rasul menggunakan tradisi 3 batu? Karena pada umumnya yang melakukan perjalanan adalah laki-laki, jarang sekali perempuan. Nah ini maksudnya lagi membahas zaman dahulu. Zaman sekarang ya menggunakan air semua pada yang paling lama malah tisu, malah lebih bersih dan lebih steril. Di beberapa tempat yang limbah kertasnya begitu banyak, di negara Cina ada satu provinsi namanya Sichuan atau Hunan itu setiap toilet di rumahnya dibuat suatu percontohan menggunakan kertas sisa dari anak belajar. Kalau kita kan sisa anak belajar dijual untuk gorengan ya. Kalau di sana dikumpulkan untuk alat pembersih najis berupa gulungan tisu dan alat BAB yang otomatis di dalam klosetnya tersebut bikin otomatis, tapi dari kertas-kertas sisa belajar. Kalau kita kan ada tukang gorengan, kalau ada tukang loak, tukang piring segala macam. Di sana tidak. Di sana lebih mengefektifkan dari penggunaan barang-barang kertas bekas untuk istinja. Ya walaupun memang tradisi beristinjanya bangsa kita dengan bangsa lain itu masih lebih baik bangsa kita. Saya berapa kali nemuin tradisinya orang-orang yang tidak beragama Islam itu sangat buruk sekali. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan keluarga kita, justru kadang kita terlalu berlebihan dalam penggunaan air. Maka ini perlu juga kita cermati, jangan sampai toilet kita ini terlalu basah, terlalu ngecempok gitu. Artinya sistem drainasenya kurang bagus sehingga perlu sekali diperhatikan jangan sampai air itu menggenang. Di beberapa tempat justru yang menggenang itu adalah jalan airnya, kanalnya, selokannya, yang sebetulnya itu menjadi sumber najis. Harusnya kita antusias untuk memperbaiki got. Ada salah satu tempat masih di Bekasi yang warganya memiliki tradisi kuat tentang ibadah, tetapi di lingkungan sekitar masjidnya itu got-got itu mampet, sehingga sedang saya kalau mau numpang sholatnya beli gitu, lewatnya itu beli. Karena apa? Ya di sekitar masjid itu air got itu banyak yang menggenang. Ini merupakan ironi buat kita bahwa sesungguhnya awal ibadah itu pangkalnya dari kebersihan itu. Kalau kita tidak berusaha untuk mengamankan got, maka ya sesungguhnya ya ibadah kita dipertanyakan keseriusannya. Maka di beberapa tempat saya selalu menganjurkan nggak perlu banyak buat program PRT, PRW. Yang penting got itu jangan sampai ada yang mampet kemudian melender ke jalan. Kalau itu sampai terjadi, ya itu berarti ibadah kita rusak. Karena apa? Kita tidak memperhatikan kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua baru tentang sampah kering dan sampah yang basah. Itu dulu aja kita fokuskan. Insya Allah kita menempati kepada bagian dari an-nazafatu minal iman. Itu yang bagian dari kecilnya. Di Jepang ada satu wilayah yang tidak pernah terlihat tempat sampah katanya. Ya ini baru dengar cerita dari kawan dari sana. Memang tidak ada tempat sampahnya. Tradisi mereka tidak membuang sampah di tempat sampah, tapi dibawa pulang. Kita kan tradisi itu sulit ya. Ya mungkin karena budayanya kita biasa menempatkan sampah di satu tempat yang sifatnya sentral, makanya kita hanya menyediakan tempat sampah di mana-mana. Tetapi justru dengan banyaknya tempat sampah, justru sampah malah semakin banyak kayaknya gitu. Sampah kayak semakin banyak. Karena yang belum dikembangkan adalah edukasi tentang kebersihan itu sendiri. Anak-anak kita masih kalau jajan itu membuang sampah di sembarang tempat dan sesukanya.
Kadang saya juga suka menegur anak saya kalau buang sampah itu seenaknya dalam ini tidak ditempatkan pada tempat yang benar. Tapi dia juga pernah berkilah dengan saya, Bi, kalau aku buang sampah terus-terusan di tempat itu penuh. Dan dia pernah dicoba, ternyata tidak sekedar etika buang sampahnya saja yang banyak, tradisi kita ngemil juga perlu dibenahi juga. Anak sudah makan kenyang di rumah, kemudian dia karena kebiasaannya jajan, ayah minta jajan, padahal sudah kenyang dia itu. Jadi akhirnya apa? Sering sekali dia membuang sampah gitu, yang sebetulnya dia tidak terlalu dibutuhkan. Anak saya juga doyan makan, doyan jajan, akhirnya sampah itu pada anak saya semua. Karena doyan makan, doyan jajan. Ini yang perlu kita edukasi kepada keluarga kita. Ini kan banyak sekali. Salah satunya tentang kebersihan. Kita lanjutkan. Baiklah biasul, apabila tidak mendapatkan hasil al-inqa'u kepada kebersihan tersebut bisa rasati, maka dengan 3 batu tersebut maka fatamin maka sempurnakanlah khomsatan dengan 5, maksudnya 5 kali basuhan atau 5 kali siraman atau 5 batu, au sabatan atau menggunakan 7 batu sekali, yang penting bersih gitu. Ila aninato kepada tempat yang dibersihkan tersebut bil itari dengan hal-hal yang terhitung ganjil. Jadi minimalnya 3. Kalau mau dilebihkan berarti 5. Masih kurangnya 7. Masih kurang juga 11. Terus saja dengan hal-hal yang ganjil. Maka ketika kita sudah menggunakan tradisi ini, maka kesunahannya ada di ganjilnya, mengulang dengan hal yang ganjil. Fal itaru maka adapun mengganjilkan itu mustahabun disunahkan. Fal itu adapun membersihkan itu wajib. Jadi dari menjumlahkan ganjil kepada kebersihan, maka yang wajib itu bersihnya, sedangkan sunnahnya adalah ganjil. Kalau memang ternyata ganjil nggak cukup, kalau tidak ganjil tidak apa-apa. Yang penting wajibnya terpenuhi. Inti dari semua apa yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah baik menggunakan batu atau menggunakan air, kebersihannya yang utama. Insya Allah semua orang-orang di Indonesia sudah paham cara beristinja. Yang belum paham adalah cara untuk menjadikan istinja itu sebagai sarana ibadah. Kebanyakan kita hanya tahunya ya memang itu keperluan gitu. Dari tradisi beribadahnya kita belum banyak tahu bahwa ada sisi ibadah ketika berada di toilet. Dari boleh masuk doa, kemudian dengan ibadah BAB atau BAK-nya dengan cara jongkok atau cara toilet duduk, kemudian membaca doanya, kemudian etikanya, sikap kita ketika berada di toilet diniatkan sebagai ibadah atau jadi ibadah, jadi pahala. Gampangnya orang Islam itu beribadah di toilet aja berpahala. Apalagi kita ke masjid, apalagi kita haji umroh, apalagi jihad sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Dengan ke toilet saja kita sudah banyak menghimpun kebaikan. Tapi dengan catatan diniatkan dengan ibadah dan mengetahui teknik dan keilmuannya. Maka ibadah yang ringan semacam ini kemudian dijadikan kebiasaan rutin, maka bisa jadi ketika kita berhadapan langsung dengan Allah, justru pahala yang paling banyak dihitung adalah pahala yang diterima. Bukan pahala kita sedekah di Masjid Al-Huda, bukan pahala kita ibadah sholat tarawih sampai puluhan rakaat. Bisa jadi karena keseringan toilet, karena menerapkan nilai-nilai kesunahan dari tradisi baginda Rasulullah SAW. Makanya sangat relevan sekali bahwa Imam Al-Ghazali memulakan kepada para pemula untuk melakukan peningkatan ibadah dengan cara memperbaiki tata cara ketika di toilet. Ketika di toilet kita sudah baik, sudah aman, maka dengan sendirinya lah maka ibadah yang paling ringan sudah kita genggam, kemudian tinggal menyempurnakan dengan ibadah-ibadah lanjutan seperti sholat, puasa,
zakat, haji dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ibadah yang rendahnya, yang ringannya sudah terpegang, ibadah yang besarnya kita minimalnya memiliki keyakinan bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menilai bobot dari ibadah kita. Walaupun misalnya kita untuk khusyuk aja sulit Pak, karena banyak urusan. Itu sudah apa-apa. Yang penting ketika di toilet beres, ketika berwudu beres. Itu dulu aja. Kalau kita di toilet masih suka nyanyi-nyanyi, masih suka sulit-sulit, bahkan sambil merokok, ya etikanya masih kurang. Etikanya masih sangat kurang. Sehingga memperbaiki ibadah, kata Imam Al-Ghazali, kuncinya ada di toilet atau ada di toharoh. Ketika di situ beres, insya Allah akan menjadi beres. Walaupun ada beberapa ulama yang mengkritik ini. Ulama itu mengkritik tradisi Imam Al-Ghazali dengan baca-baca yang dirasa hadis-hadisnya kurang begitu kuat. Kata beliau, kalau dalam pandangan saya, bukan Imam Al-Ghazali ini menggunakan hadis-hadis yang lemah dalam peribadatan. Memang standar hadis yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Karena apa? Tidak menentukan suatu kehalalan dalam suatu produk hukum. Kalau kita menggunakan hadis Sahih Bukhari untuk hal-hal yang bersifat pidana, sah dan tidak sah, terus dosa dan tidak dosa, wajar. Karena apa? Menentukan posisi kedudukan ibadah. Tetapi kalau hal-hal yang bersifat ringan, Imam Al-Ghazali memang tidak menerapkan standar yang ketat terhadap suatu hadis. Sepanjang hadis itu memang pernah ada riwayatnya, minimalnya dhaif. Kalau sampai palsu mustahil lah. Kenapa? Imam Al-Ghazali itu paham hadis palsu. Dari 3 juta hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis palsu itu tidak ada 10%. Tidak ada 10%. Dari riwayat yang dibukukan oleh Imam Bukhari tentang hadis-hadis, yang palsu itu kurang dari 100. Kata beliau, ada hadis yang palsu tapi kurang dari 100 dicantumkan dalam hadis-hadis beliau. Tapi tidak dibukukan dalam buku Sahih Bukhari bukan, tetapi dalam buku referensinya ada. Jadi sangat sedikit sekali. Artinya apa? Bisa jadi orang itu mengatakan hadis itu lemah karena memang pengetahuan tentang hadis terlalu ketat. Ya, jangan samakan barisnya anak SD ketika upacara hadis Senin dengan paskibraka. Upacaranya sama, yang dihormat sama, barisnya sama, tapi pelakunya yang satu anak SD yang dilatih oleh orang-orang sipil, yang satunya paskibraka yang latih militer. Ya beda. Tetapi esensi dari upacara itu tidak hilang, bahwa nasionalisme itu bisa dibangun dari upacara bendera. Seperti itu kira-kira ilustrasinya. Jadi Imam Al-Ghazali menggunakan hadis-hadis yang standarnya tidak terlalu ketat, yang ringan tetapi tidak merusak tatanan hukum syariat. Sehingga kalau kita mengatakan, Pak saya nggak mau baca kitab yang Bapak kaji, kitab bid'ah hadisnya dia nggak apa-apa. Yang penting nggak perlu mengkritik ya, kenapa? Anta itu tidak selevel dengan Imam Al-Ghazali yang 15 tahun menjadi rektor Universitas Islam di Nizamiyah Baghdad. Kita 15 tahun jadi apa? SMP itu juga sekolahnya masih sekolah nggak kan? Imam Al-Ghazali 15 tahun jadi mufti, jadi rektor. Jadi beliau itu justru sedang memberikan ruang bagi kita untuk beramal yang ringan tetapi banyak pahala. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita terlalu sinis dengan karya-karya Imam Al-Ghazali, dengan ada yang menekan di YouTube, ini bla 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 sebaca, padahal levelnya itu masih jauh. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menilai ulama. Ulama itu karakternya itu berbicara dengan orang awam, mengikuti kadar pemahaman orang awam, tidak mengikuti disiplin ilmu yang dia yakini. Orang awam pahamnya pahamnya dari perusahaan, ya sudah ya kan perusahaan saja. Nggak lantas dari balago mantik, nah misalnya tidak bisa kelojotan. Nah kita ini masih awam nih, maka ya yang dibaca yang awam-awam lah. Bidayatul Hidayah, babnya bab baru tidur, yang pahala saja. Yang penting itu jadi tradisi.
Sehingga tradisi kita adalah berusaha membangun nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu dulu, sedikit lagi nanti dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada, langsung ditutup. Silakan. Silakan Pak. Sekarang ini kan kondisi banyak di berbagai tempat itu toiletnya kering, Ustaz. Jadi mau cari air itu susah. Kering itu maksudnya bukan bersih Pak ya, emang nggak ada airnya. Iya. Nggak ada airnya. Karena dia juga dia sistem sensor. Iya betul. Itu kan repot juga ya. Iya. Karena saya itu kalau ketemu kayak itu sebab dari luar itu ngambil tisu, terus kita di itu wastafel kita basahin. Iya betul. Baru kita masuk. Nah itu kira-kira bagaimana itu satu tubuhnya seperti itu, Iya. harus seperti itu. Kemudian kalau kita sudah sampai tujuan daripada perjalanan tadi yang ketemu dengan toilet-toilet seperti itu, begitu kita sampai tujuan, apakah kita harus bertoharoh ulang lagi dengan lebih baik lagi atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, yang Bapak ungkapkan itu sama seperti beberapa jamaah yang luar negeri ya, cerita di beberapa bandara itu menggunakan sensor. Katanya apa kita yang salah, apa kita yang awam ya Pak, nggak ngerti gitu ya. Ternyata salah satu contoh di Abu Dhabi ketika berwudu menggunakan sensor tangan. Ketika tangan kita ke depan baru keluar air. Begitu juga kita istinja. Ketika istinja itu ternyata kita tidak menempati posisi yang telapak kaki kita tidak di tempatnya, maka air tidak keluar. Ada gambar air kakinya itu saya baca juga di literasinya, dan pengalaman orang-orang yang rutin ke luar negeri itu memang beberapa tempat sudah mulai mentradisikan tentang menjaga dari tradisi mubazir. Itu memang dari salah satu bagian tradisi mubazir agar menggunakan air secukupnya. Untuk negara-negara kayak di Timur Tengah memang air itu walaupun sudah mulai ada mudah, tetapi tetap jadi problem Pak, tetap jadi problem karena memang berbiaya besar untuk membuat air menjadi tawar di sana. Sehingga mereka menerapkan standar yang agak ketat untuk tempat-tempat yang dirasa banyak memubazirkan air. Salah satunya di Thailand. Memang beberapa pengalaman teman-teman yang berkunjung ke sana itu keluhannya seperti itu. Tetapi ada juga di beberapa tempat yang justru yang harusnya katanya ini tempat-tempat yang didominasi orang Islam harusnya lebih bersih, tapi malah lebih jorok. Ada juga Pak, ada juga. Tetapi untuk pertanyaan Bapak bahwa ketika kita mendapatkan tempat seperti itu yang kering, yang ya lumayan terorganisir lah dalam penataan airnya, tidak perlu diulang Pak kalau memang sudah memadai. Sebetulnya kan ukuran bersih itu karena hilangnya najis, bukan jumlah dari air yang kita siram. Kalau sekali saja cukup ya cukup, berarti tinggal kita berapa kalinya untuk beristinja itu ya keadaan kita bagaimana. Kayak kita, ya saya pribadi ya keluar dari masjid ini, saya pasti ke toiletnya banyak karena dingin sekali di sini gitu. Pipisnya itu banyak Pak, memang karena sangat dingin. Ya mungkin tradisi jamaah kita kalau keluar negeri memang nggak tahan udara dingin Pak ya, AC-nya, jadi pipisnya banyak. Ketika keluar ke toilet dirasa kayaknya dingin banget, padahal kita yang kurang adaptasi sebetulnya, kurang adaptasi. Ya memang saya kalau di sini kurang adaptasi, terlalu dingin di sini, paling dingin kayak di sini. Beberapa kali saya ngaji itu paling dingin di sini. Jadi saya akan mesti ke toilet ya, kalau habis sholat itu mesti ke toilet. Ya ini memang teknik kita untuk melatih diri di dalam berbagai tempat Pak ya. Tetapi prinsip yang penting airnya itu ada dulu, yang penting airnya ada dulu. Bahkan cerita dari teman-teman yang sudah ibadah haji itu di sana katanya toiletnya tidak ada gayung katanya. Ya, tidak ada gayung, tidak ada ember, hanya ada selang dan keran gitu. Selang kecil, lebih kecil dari jari saya malah. Kemudian ya digunakan untuk beristinja. Ini ya versi mereka yang sudah pernah ke sana ya. Saya kurang tahu. Ya itu ya kalau memang niatnya untuk menjaga dari mubazir atau israf, ya lebih baik seperti itu daripada kita menggunakan keran yang besar, bak yang besar, tapi kan justru menghambur-hamburkan air yang di tempatnya air sangat berbiaya mahal. Ya kita sudah banyak tahu lah, Arab Saudi atau beberapa negara Timur Tengah itu menyuling air laut menjadi air tawar, dan itu berbiaya sangat besar, tidak kecil nilainya. Kalau di kita ya ngalir air hujan juga udah aman gitu, atau
PDAM makanya kita sangat-sangat murah ya. Berbeda dengan negara-negara. Jadi tidak perlu diulang ya Pak, sepanjang ada airnya ya. Kan solusinya ketika tidak ada air ada tisu segala macam atau batu yang bisa digunakan untuk beristinja. Jadi solusinya sudah aman lah untuk di tempat-tempat seperti itu. Demikian. Ada yang lain? Sudah jam 7.